Datang ke perpus ini juga mengingatkan aku kayak masa-masa itu gitu, masa-masa di mana beli buku itu sesuatu yang sangat mewah buat aku. Satu informasi dan informasi yang lain ternyata saling berhubungan ya. Era teknologi itu mengharuskan kita jadi lebih kritis. Makin kita melihat satu informasi, kita harus semakin lebih termotivasi untuk cari tahu. Hai, selamat datang di Perpustakaan Cikini. Jadi hari ini kita mau coba kelilingin dan kita lihat teknologi apa saja sih yang mendukung. Yuk, Keman, ikutin aku. Ya, jadi tadi kita udah sempet tour Perpus Cikini, Ya, tempat yang kita berdua sangat rekomendasikan untuk kunjungi. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman kesini ceritain ya di komen kalau teman-teman ternyata merasa perpus ini juga bagus banget. Oke, jadi hari ini kita mau diskusi tentang perpus dan budaya membaca. Aku mau tahu reading culture dari kita masing-masing. Terus juga menurut Mas Jimmy, nih teknologi itu mempengaruhi budaya membaca nggak sih? Gitu ya. Jadi kita coba kupas satu-satu. Tapi mungkin pertama kesannya dulu nih sama Perpustakaan Cikini yang mensponsori obrolan ini, enggak deng? by the way, ini kita kali kedua ya guys ke sini gitu kan. Karena kita juga sebelumnya juga belum tahu nih kalau ternyata ada hidden gem di Jakarta Pusat dan dekat sama Bundaran HI. Jadi kalau misalnya kalian dari Jakarta Pusat dan bingung mau kemana, di sini bisa jadi tempatnya gitu ya. Dan ini sangat-sangat terawat dan bersih dan kayaknya juga baru diresmikan tuh nggak lama ya Mbak Im ya. Dan bukunya juga ternyata tadinya aku sempat underestimate. Aku pikir bukunya bakal buku-buku yang lama banget gitu teman-teman. Ternyata banyak buku-buku yang baru juga, buku-buku yang aku suka, buku-buku asing. Kalau teman-teman merasa lebih nyaman baca buku asing, ketemu juga ya kita. Ya, betul banget. Banyak banget koleksi buku guys di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tertarik di non-fiksi atau fiksi semuanya ada. Jadi kalau kalian ada waktu, sempetin juga ke perpustakaan di sini, di Perpustakaan Cikini di Taman Ismail Marzuki gitu. Sekarang kita mulai dari reading culture. Reading culture. Oke. Reading culture masing-masing. Oke, seberapa suka membaca? Mungkin kita akan komparasi juga sebelum era teknologi dan setelah era teknologi yang melesat banget perkembangannya kayak sekarang gitu.
Mau aku atau Jimmy dulu nih yang cerita? Boleh, siapa aja dulu? Home Baim dulu team aja. Payung. Ya, jadi aku tuh sebelum teknologi ya, aku cerita aku tuh sangat 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 suka membaca. Jadi dulu ibuku cerita kalau misalnya ada koran bekas bungkus makanan itu ada tergeletak di jalan, aku tuh ambil karena aku mau baca. Segitu Wow. sukanya. Dan kebetulan karena aku tumbuh di keluarga yang secara ekonomi nggak terlalu mampu untuk sampai bisa subscribe Mhm. majalah-majalah yang aku suka, aku tuh sampai ya kadang aku main ke tempat tetangga simply untuk bisa baca majalah Bobo, tau gak sih? Iya, Sesuka iya. itu aku di masa kecil Yang tuh. lagi hype banget ya waktu itu. Iya, Mhm. bahkan dengan segala keterbatasan aku akan mencari jalan untuk baca. Waktu SD, SMP, SMA, aku tuh selalu datang ke perpus secara rutin karena buat aku ya itulah tempat dimana aku bisa baca buku gitu. Sebegitu sukanya aku baca, jadi walaupun aku punya keterbatasan secara ekonomi, aku sangat mengusahakan untuk baca buku dengan pinjam ke perpustakaan. Makanya datang ke perpus ini juga mengingatkan aku kayak masa-masa itu gitu, masa-masa dimana beli buku itu sesuatu yang sangat mewah buat aku. Jadi Mhm. aku harus sampai datang ke perpus dulu gitu. Iya, Kalau iya, iya, Jimmy mantap gimana? banget. Mungkin hampir mirip juga ya kalau aku sendiri ngomongin terkait reading culture nih ya. Mungkin ada relate juga dari teman-teman ya. Kalau aku sih sebenarnya lebih tipikal ke kayaknya nggak bakalan bisa lebih menikmati kalau kita nggak di lingkungannya di mana buku-buku itu ditempatkan gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya kita ngelihat banyak orang di situ, terus juga ternyata mereka juga pada excited juga untuk baca buku. Jadi kalau dari aku pribadi ke perpustakaan atau mungkin ke toko-toko buku yang mungkin dulu juga sebetulnya lumayan banyak yang datang ya karena baik banget ini ada buku yang bestseller yang lagi di launch bulan ini gitu kan dan orang-orang pada banyak yang ke situ jadi sebetulnya dari sisi environment dari sisi lingkungan dan dari sisi ada banyak orang juga ternyata yang sepemikiran sama aku juga untuk mau baca itu sih yang jadi termotivasi juga dan akhirnya mau nggak mau kita juga bisa ini ya secara konsisten belajar untuk tetap baca terus gitu ya walaupun mungkin nggak tiap hari juga baca tapi kalau kita coba aja masuk ke suatu lingkungan dan itu ada tempat di mana kita bisa dapetin sesuatu yang baru melalui baca itu yang dulu aku selalu coba gitu ya luangkan waktu dan itu bukan jadi sesuatu hal yang apa ya asing ya tapi lebih ke hal-hal baru yang kita bisa explore lebih jauh dan kita bisa dapetin dalam satu waktu dan satu tempat yang sama gitu bersama dengan orang-orang juga di situ jadi rasanya jauh lebih termotivasi gitu ya dan lebih produktif lagi. Jadi Jimmy ngelihat membaca ini sebagai kegiatan yang akan lebih menarik kalau dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Iya Menjadi betul kegiatan betul. komunal gitu daripada kegiatan yang dilakukan sendiri. Nah, kalau aku Aha. kebalikan Jim, aku tipe yang lebih suka kalau baca itu sendiri di dalam kamar karena pengen meresapi. Aku tuh tipe yang kalau fiksi itu kayak membayangkan ceritanya, kalau non fiksi yang mencoba meresapi setiap kata-katanya. Jadi aku lebih menikmati kalau baca tuh sendiri gitu. Lebih meresapi juga Iya, ya lebih mungkin ya meresapi. kayak apa meaning dari buku itu seperti Mm-mm. apa buat Mbak Iim ya ya Hmm. betul juga sih. Tapi aku juga paham sih kalau orang kenapa datang ke toko buku atau datang ke perpustakaan karena memang ketika kita lihat orang lain membaca kita juga jadi lebih tersemangat untuk baca. Jadi aku bisa Iya dua-duanya cuman kalau mana yang lebih aku pilih sekarang kalau bisa beli buku sendiri kayak sekarang aku prefer untuk atau pinjem di perpus bisa kita bawa iya pulang kan. Nah, itu aku prefer betul. untuk baca sendiri gitu. Hmm, Nah, sekarang kita beralih ke era teknologi. Jadi benar-benar teknologi oke. secara masif itu pas aku udah mulai kuliah. Maksudnya SMA juga udah ada sih. Cuman yang benar-benar kerasa masif kayak buku The Coming Wave yang Mhm, aku pinjam nanti kita bahas ya di episode selanjutnya. Nah, itu alright. tuh seperti ombak yang datang gitu ya. Nah, teknologi itu datangnya di era itu waktu aku kuliah. Itu jadi mulai sedikit memang tergerus ya budaya membaca buku-buku fisik gitu. Jadi aku tetap Mhm, suka baca, tapi baca artikel yang lebih pendek atau kalau aku cari sesuatu aku lebih intensional. Nah, misalnya aku mau cari tentang apa ya udah kita tinggal googling atau kita cari website yang kita yakini itu adalah sumber kebenaran gitu. Nah, jadi ada pergeseran memang mhm, budaya mhm, membaca dari yang tadinya tuh nggak sengaja nemu mhm. sebuah pengetahuan gitu ya dari Betul betul. buku atau dari oh tiba-tiba nemu buku sesuatu terus juga kalau kita baca buku secara utuh ya itu kan kita dapat nuansnya secara keseluruhan kenapa hal ini penting solusinya apa terus hal-hal di sekelilingnya apa nah kalau sekarang aku lebih bacanya tuh lebih kayak intensional gitu loh teman-teman karena mungkin Hmm, waktunya jadi lebih sedikit ya iya iya. sebenarnya enggak sih karena masih tetap bisa main sosial media
Jadi sebenarnya Tetap ya. nggak waktunya nggak lebih sedikit. Cuman nggak tahu kenapa jadi bergeser ya dengan adanya teknologi yang sangat masif ini, khususnya sosial media. Aku ngerasa lebih tidak sabaran dalam membaca buku untuk Betul. menyelesaikan buku. Kalau dulu tuh menyelesaikan buku satu buku tuh bisa kayak oke, 2 hari 3 hari kalau bukunya tipis, atau kayak semingguan gitu selesai gitu. Nah sekarang tuh agak susah menyelesaikan buku yang tebel gitu ya. Jadi aku merasa kayak apa sih intinya, langsung pengen ke halaman belakang gitu. Nah itu tuh aku merasa aduh ini harus diperbaiki sih. Makanya secara intensional juga aku sekarang mulai ayo baca buku lagi. Tidak ada yang menyaingi rasa bahagia yang datang dari nemu pengetahuan yang tidak sengaja gitu. Kayak kita niatnya nyari A, tapi ternyata kita dapat pengetahuan-pengetahuan lainnya yang datangnya dari baca bab-bab sebelumnya di buku, atau bab-bab yang tidak kita baca dalam buku gitu. Kalau Jimmy gimana? Iya, betul. Sebenarnya ngomongin terkait baca buku juga, aku dulu tuh juga sedikit sharing juga ya Mbak Im, karena dulu ada salah satu buku yang aku baca, dan salah satu intronya di bagian buku itu juga menarik, bilang kalau lo nggak harus baca buku dari awal gitu, tapi dari bab manapun yang lo nyaman gitu. Karena mungkin kalau aku dari sendiri emang sangat suka dengan buku-buku yang topiknya karena self development, jadi itu kan juga lumayan luas ya gitu kan. Jadi kadang nggak harus kita mulai start dari poin tertentu untuk bisa misalnya memahami diri kita gitu. Mungkin ada kalanya kita lebih nyaman dulu untuk mengekspor di sisi luar kita, atau mungkin sisi dalam kita dulu gitu. Jadi sebetulnya dari sisi cara kita untuk bisa konsisten untuk membaca itu pun juga nggak harus kita mengikuti step by stepnya itu dari awal banget, itu nggak juga sih teman-teman gitu. Tapi kalau dari pengalaman aku dari salah satu buku itu, bahkan penulisnya bilang kalau dari bab manapun kita bisa mulainya. Nah, ngomongin terkait teknologi, sebetulnya itu juga lumayan distraksi ya. Karena aku jujur juga kadang, yang betul banget sih tadi yang dibilang Mbak Im, bahwasanya kayak nyelesain satu buku yang tebel banget itu sekarang agak susah banget gitu ya. Sementara kalau di teknologi sekarang, bahkan di sosial media itu kita bakalan mudah ke distraksi ya teman-teman. Karena udah ada nih kayak versi singkatnya yang itu merangkum dalam bentuk infografis gitu ya, terkait satu buku gitu. Dan sebetulnya itu bagusnya adalah kita bisa punya waktu yang lebih cepat untuk mendapatkan intisari dari buku itu sebenarnya seperti apa gitu. Tapi kalau dibandingin sama kita yang dulu, misalnya kita mendapatkan informasi dari suatu buku, kayaknya kita nggak terjadi mungkin ya hal itu. Kayak kita mensummary suatu buku itu dalam satu waktu atau satu hari, dalam waktu yang cepat gitu. Karena kita lebih condong untuk menyelesaikan satu buku ya udah dari awal sampai akhir ada berapa halaman melalui satu buku fisik ya teman-teman yang aku bilang di sini. Jadi ya dengan ada teknologi sebetulnya sangat membantu ya, karena kita bisa banyak lebih baca gitu ya, dan mungkin bisa dapetin informasi lebih cepat, nggak harus ke perpustakaan. Tapi ya itu tadi, mungkin dari cara kita untuk memahami secara lebih dalam itu akan agak sedikit beda gitu ya dengan kita membaca buku dari fisiknya langsung gitu, dari buku fisik yang ada di depan kita yang kita pegang gitu ya. Gitu sih. Iya, tadi Jimmy udah sempat mention beberapa pro dari adanya teknologi terhadap membaca gitu ya. Jadi kita pertama jelas biasanya e-book tuh lebih murah ya. Ya, Jadi lebih betul, terjangkau. Terus kedua, kita nggak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari buku tersebut. Misalnya kita harus ke toko buku tadinya atau ke perpus. Nah sekarang dengan teknologi kita bisa beli versi PDF-nya, versi e-booknya gitu ya. Jadi itu sangat memudahkan banget. Jadi waktu kita lebih efisien gitu ya. Tapi ya tadi Jim, karena kebiasaan membaca yang cepat gitu ya, dapat intisari-intisari, aku merasa kehilangan kedalaman. Padahal membaca buku betul. itu, dan kalau mau expert ini aku sangat menyarankan. Dulu aku pernah diskusi juga kayak gini. Kenapa sih kita harus baca buku yang tebel gitu? Ya karena kita mau dapat kedalaman gitu. Kalau kita mau dapat intisarinya, ya kita mungkin akan dapat aja gitu dengan misalnya membaca ringkasannya. Itu akan jauh lebih memudahkan kita untuk dapat intinya. Nah, tapi apakah kita akan dapat kedalamannya? Sedangkan kita mau misalnya jadi expert dalam hal tertentu, kita butuh kedalaman, Jim. Jadi konsep aku sekarang adalah oke, mungkin ya aku akan berusaha untuk mengembalikan budaya baca aku yang dulu, tapi sementara itu transisinya belum bisa sampai titik di mana aku serajin itu membaca. Yang aku lakukan adalah oke, buat hal yang aku mau jadi expert, aku harus baca bukunya. Dan aku nggak betah gitu. Maksudnya oke, paksain kamu harus menyelesaikan buku itu. Jadi kalau misalnya aku di IT nih, aku kalau mau baca information security ya udah cover to cover, baca semuanya. Nah, tapi kalau untuk
ilmu-ilmu yang mungkin buat aku tuh ilmu tambahan atau ilmu yang ya udah buat nice to know aja, Nice to itu know. Ya, baru ya, aku ya. kayak ke summary-nya gitu. Jadi teknologi Betul, itu betul. buat aku akhirnya mengarahkan aku untuk jadi lebih intensional dalam membaca. Iya, iya. Sekarang aku jadi bisa lebih, oke, aku mau baca yang ini karena aku punya tujuan ini Iya, gitu iya. ya. Jadi ya sebenarnya sangat aku sesalkan sih itu. Jujur aku sangat menikmati dulu nemu, oh ternyata gini ya, oh ternyata gini ya, dari buku yang nggak sengaja aku baca, yang aku Iya. temuin di toko buku atau di perpustakaan. Nah sekarang karena aku lebih intensional, oh aku mau baca ini, aku mau baca ini, aku mau baca ini, waktunya lebih efisien. Cuman ya itu, jadi hilang the joy of knowing something yang ternyata tadinya kalau nggak kita baca bukunya kita jadi nggak tahu gitu. Betul, betul. Sebetulnya menarik sih yang Mbak Im mention tadi terkait kita membiasakan diri untuk bisa secara intensional. Karena mungkin ya di luar sana dengan banyaknya ekspektasi dari orang, mungkin teman-teman juga banyak tuntutan untuk bisa menguasai suatu hal yang baru gitu ya. Kita tuh belajar kayak nggak yang terlalu intensional gitu, kayak terpaksa jatuhnya gitu kan. Sementara yang aku setuju banget sama Mbak Im tadi bilang adalah belajar intensional itu berarti kita mengetahui kalau kita butuh untuk belajar sesuatu itu gitu kan. Apalagi kalau terkait dengan expertise kita. Misalnya tadi Baim di IT audit, kalau aku juga di project management gitu ya. Aku pikir belajar intensional tuh akhirnya juga akan mengarahkan kita untuk selalu menggali lebih dalam lagi gitu. Jadi nggak hanya melihat secara sekilas, oh ini tentang apa, udah kita ambil aja gitu secara surface informationnya gitu. Tapi kita lebih ada curiosity ya mungkin ya kalau bisa bilang, atau keingintahuan yang tinggi bahwa ini adalah sesuatu yang bisa membantu kita untuk meningkatkan expertise kita atau memahami lebih dalam isu-isu yang menjadi minat dari yang kita tekuni juga sesuai dengan profesi kita saat ini gitu. Oke, Jim, aku mau angkat satu topik Ya. yang buat aku tuh cukup menarik dan menggelitik gitu. Jadi gini, dengan adanya teknologi, semua orang tuh bisa seolah-olah jadi expert. Semua orang bisa mengungkapkan pendapat terhadap sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya zaman dulu, kita kalau mau dapat informasi tentang misalnya ilmu A, ilmu B, ilmu C, biasanya kita akan dapat dari sumber yang otoritatif. Karena biasanya penulis bukunya itu udah nama besar gitu ya. Atau Iya, orang yang iya. memang sudah diseleksi editor atau Betul, betul. diseleksi penerbitnya gitu ya. Iya, Jadi iya. sumber otoritatif tuh zaman dulu ada. Jadi kebenaran itu ya udah kita meyakini karena itu sudah lewat Iya, sortiran, sudah betul. lewat editing dan sebagainya. Nah, tapi kalau zaman sekarang kita kan jadi nemu banyak banget perspektif ya Jim. Itu kan Iya, pro cons betul. sebenarnya. Consnya adalah ya di tengah lautan informasi itu bagaimana kita memilih yang benar. Dan Iya, itu kan betul, betul. barangkali banyak yang salah juga gitu. Ya. Orang-orang yang terlihat seperti expert tapi sebenarnya tidak menyajikan kebenaran gitu Jim. Oh, Ya, tapi selain juga apa namanya terkait dengan aku kan jadi untuk ke filter tuh maksudnya setiap orang dengan semakin banyak yang kita lihat ada kemungkinan juga kan ya sebetulnya ada bias nggak sih? Maksudnya dari Iya. sesuatu yang kita konsumsi gitu, entah dari expert yang berbicara atau dia mengeluarkan suatu buku atau e-book gitu ya kayak gitu. Dan jadinya dunia lebih beragam pendapatnya, ya itu sebenarnya bagus kan Jim, karena Iya, artinya dengan banyaknya perspektif kita jadi lebih kaya gitu ya Iya, dalam betul. memandang sebuah masalah nih. Misalnya sebuah masalah A, kita dapat perspektif dari beragam disiplin ilmu, kita dapat perspektif dari beragam orang, dari beragam latar belakang, yang artinya akan jawaban terhadap hal tersebut akan sangat kaya. Nah, yang Iya, penting adalah kita harus kritis, tapi jadi memang butuh manusia yang lebih mampu untuk berpikir secara kritis gitu. Jadi Iya, menurut aku iya. era teknologi itu mengharuskan kita jadi lebih kritis daripada Betul, zaman dulu gitu ya. Karena dengan banyaknya informasi ini, bagaimana kita menyaring yang benar dan salah, yang bohong dan jujur gitu kan. Itu Iya, bagaimana iya. caranya kalau kita tidak bisa berpikir kritis. Tapi memang Iya, betul. tadi aku bilang bahwa dengan adanya begitu ya bagus, berarti perspektifnya jadi lebih kaya Lebih gitu. Nah, luas ya. aku mau tahu pendapatnya Jimmy terkait isu tersebut. Gimana sih melihat teknologi yang membuat lebih banyak pendapat, lebih banyak aliran gitu ya terkait pandangan terhadap sesuatu gitu. Itu gimana menurut Jimmy? Iya, sebetulnya kalau mungkin di ranah aku sebagai seorang praktisi di ranah project management, tentunya kita selalu juga dituntut untuk terus belajar gitu. Dan belajar di sini kan maksudnya tidak hanya kayak misalnya aku lebih mendalami diri sendiri terkait skill apa yang aku perlu tingkatin gitu, tapi kita selalu ditekankan juga untuk belajar ke subject matter experts gitu kan. Dalam artian subject matter expert ini entah mereka yang memang sudah lebih lama dari aku atau mereka yang udah punya guidance yang mereka terbitkan secara langsung maupun tidak langsung gitu. Secara langsung misalnya melalui penerbitan buku atau mungkin e-book itu juga. Dan itu juga
banyak banget kan sebetulnya subject matter experts, ada yang mungkin di ranah risk management atau mungkin yang ke ranah apa namanya business environment gitu ya, banyak banget gitu. Tapi pada akhirnya menurut aku dengan adanya teknologi ini gitu ya yang semakin memberikan freedom ya buat tiap orang untuk bisa bersuara dan share perspektif atau experience-nya, kita jadi harus selain lebih berpikir kritis tadi ya, aku sepakat banget gitu. Karena pada akhirnya kita juga akan melihat mana yang sekiranya memang sesuai dengan apa yang kita percayai atau value kita ya, istilahnya kayak gitu. Tapi juga kita juga harus tetap menumbuhkan rasa keingintahuan yang lebih tinggi gitu. Jadi kadang kalau kita melihat ada satu topik gitu ya dari satu orang yang membahas misalnya terkait risk management gitu ya di project management, kita hanya ngikutin di situ aja mungkin ya kecenderungannya karena mereka udah memberikan satu comprehensive knowledge atau pengetahuan gitu. Tapi menurut aku justru kita juga harus makin lebih naik lagi untuk ingin tahu gitu ya apakah memang benar gitu ya dari satu topik ini adalah hal yang bisa kita pakai atau mungkin ada perspektif lain nggak sih yang sekiranya bisa kita perdalam lagi gitu ya terkait topik tersebut gitu. Jadi dengan semakin banyaknya akses ke informasi terkait pengetahuan dari siapapun yang sharing, selain dari cara kita untuk bisa mengkritisi apakah itu benar atau tidak, menurut aku adalah kita juga harus tetap ada rasa keingintahuan yang jauh lebih tinggi. Semakin kita melihat satu informasi, kita harus semakin lebih termotivasi untuk cari tahu sampai akhirnya itu memang benar-benar bisa align sama apa yang kita butuhkan gitu. Atau kalau aku Jim, shortcutnya adalah aku cari badan yang otoritatif terhadap ilmu tersebut. Oke, Misalnya ya. kalau project management ada PMI, PMI, betul, oke. betul. Ya, Kalau IT governance itu ada ISAKA, internal audit ada IIA gitu. Jadi aku biasanya merujuk ke lembaga yang memang sudah isinya orang-orang ya, tadi ya, yang dibilang betul, subject betul. matter expert gitu. Jadi Ya, ya, itu sih karena biasanya yang kayak gitu dia lebih objektif dalam menyajikan sesuatu karena Ya. itu udah misalnya hasil riset Ya. atau hasil survei Ya, atau betul. hasil yang memang udah diskusi dari para expert gitu ya Jim. Ya, Jadi ya, betul. kalau misalnya aku mau tanya nih, materi ini gimana sih? Kita bisa baca dari banyak sumber ya teman-teman. Di antara informasi yang meledak banyaknya jumlahnya itu, tapi menurut aku bisa cari sumber otoritatif. Jadi kalau bisa teman-teman di sana kalau nanya ini aku gimana ya cari kebenarannya gitu. Ya selain tadi ya udah berpikir kritis, Ya. harus mau tahu gitu ya, jangan cuek-cuek aja. Terus kalau baca buku ini Jim, aku yang selalu aku lakukan sekarang adalah berdialog sama bukunya. Oke. Jadi kayak seolah-olah aku lagi ngobrol sama bukunya, Ya. jangan iya aja gitu. Tau gak sih? Oke. Jadi contohnya adalah Berdebat buku, ya iya dengan berdebat buku ya. dengan buku. Jadi kayak orang-orang agak aneh gitu. Masa sih? Menarik Tapi sih. iya benar. Karena zaman dulu aku tuh kalau baca buku lebih ke nurut sama bukunya. Oke. Aku seolah menganggap Ya. buku itu selalu sumber kebenaran. Ya. Tapi kalau sekarang aku ngelihatnya buku itu adalah ya itu bisa jadi satu perspektif. Ya, betul. Aku bisa melihat dari perspektif yang lain. Contohnya nanti mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya di buku The Coming Wave. Aku tuh kayak berdiskusi gitu. Emang kayak gitu ya? Emang kita nggak bisa ya begini ya? Misalnya kayak gitu. Jadi dengan berdialog kayak gitu teman-teman itu akan menambah kemampuan kita untuk bisa menyerap informasi yang terbaik gitu. Ya, betul. Karena kita kayak ngobrol sama bukunya nggak udah nurut-nurut aja sama bukunya. Ya, Kalau Jimmy gimana sih kalau baca? Iya, sebetulnya aku sepakat sih itu kayak istilahnya kayak nggak ada yang istilahnya one stop solution hanya dari satu buku. Justru kalau aku lihat, kadang kalau semakin banyak buku yang kita konsumsi atau informasi yang kita lihat, kita kayak jadi ini nggak sih kayak penasaran. Ini kayak kalau dari buku yang kemarin itu ada hal lain deh dari yang aku baca sekarang gitu. Jadi kayak kita itu mencoba untuk menjadi semakin kritis untuk menghubungkan satu sumber dengan sumber yang lain gitu. Jadi mungkin kalau dari Mbak Im tadi berdialog dengan buku itu gitu ya. Kalau aku mungkin lebih ke kayak kalau dari yang aku baca kemarin ada perspektif lain nih yang agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi kita jauh lebih memperdalam suatu isu itu tuh nggak bersumber dari satu informasi aja gitu. Tapi kita bisa menghubungkan satu informasi dan informasi yang lain ternyata saling berhubungan ya. Iya, betul. Dan ya itu yang sangat terbantu juga dengan teknologi ya, menghadirkan betul. beragam perspektif, menghadirkan beragam sudut pandang, dan bahkan kita nggak cuma lihat praktek yang ada di Indonesia. Oke, jadi kita pindah posisi guys. Welcome back guys. Welcome back. Ya, jadi tadi sampai mana ya? Semoga nggak salah tentang bahwa teknologi itu membuat kita
lebih mungkin untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam, sudut Betul. pandang yang lebih beragam, dan Ya. juga cuman perspektif dari misalnya satu tempat atau satu daerah atau satu negara. Bahkan kita bisa lihat best practice di negara lain gimana sih. Ya. Jadi ada yang bisa kita adopsi gitu-gitu, dan itu sangat menyenangkan sih. Aku selalu berprinsip kalau di IT audit atau ilmu IT atau apapun, kita selalu bisa lihat praktik yang sudah dilaksanakan di negara lain, dan kita tuh tinggal kayak mengadaptasi itu ke Indonesia gitu. Jadi kalau orang nanya gimana sih caranya belajar IT audit yang baik gitu, nah kita tuh nggak perlu menavigasi semuanya sendirian. Sudah ada best practice, sudah ada standar, sudah ada framework di luar sana yang bisa kita pakai gitu. Betul. Jadi itu sih menurut aku sangat menyenangkannya dari membaca. Jadi kita bisa lihat dunia yang di luar sana itu ada di hadapan kita gitu. Dan ya yang penting emang tadi yang selalu kita bahas ya, mengkurasi informasi, Betul, mengkurasi pengetahuan yang kita dapatkan, karena ya nggak semuanya benar. Betul, Gitu kan. betul. Dan jangan sampai kita termakan mentah-mentah sama sesuatu yang padahal itu salah gitu, atau ada versi yang lebih benar, atau ya ada versi yang lebih baik. Ya kenapa kita harus termakan mentah-mentah kalau kita bisa mengkurasi informasinya gitu. Iya betul. Tadi sebenarnya ngomongin terkait bagaimana kita bisa, aku masih ingat tadi Mbak Im sempat mention gimana kita bisa ngelihat dari institution yang punya reliable knowledge atau information, kayak misalnya di project management ada PMI. Nah sebenarnya kalau mungkin nggak ada teknologi, mungkin aku nggak bisa ngebayangin kali ya, kalau ternyata ada PMI itu benar-benar banyak subject matter experts-nya yang aku sebetulnya nggak perlu bertemu secara langsung tatap muka, tapi mereka sebetulnya sudah menyumbangkan ya banyak pengalaman mereka dalam bentuk artikel, dalam bentuk template untuk mengatur sebuah project gitu ya. Tapi ya kembali lagi sih sebetulnya tadi kalau yang aku mention terkait apa yang menjadi value dan kebutuhan kita, karena memang mungkin bisa jadi kita ada kecenderungan juga untuk punya satu interest ataupun satu approach yang sama dengan satu orang gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak membuka ya untuk melihat insight dari orang lain juga gitu. Jadi dengan adanya teknologi yang saat ini mencoba untuk mengumpulkan berbagai macam informasi dari subject matter experts dalam bentuk website atau dalam bentuk aplikasi, itu jadi semakin cepat gitu ya, dan kita semakin mudah juga untuk bisa memperoleh informasi dari beragam perspektif tadi gitu. Tapi betul ya, pada intinya memang mengkurasi informasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan untuk mencari kebenaran sebenarnya itu menjadi salah satu hal yang bisa kita jadikan panduan. Itu sih poin pentingnya. Dan jadi ingat kalau misalnya dengan adanya e-book, adanya teknologi gitu, kita tuh ada setidaknya 3 manfaat yang sangat penting. Yang pertama, e-book tuh tadi udah aku sebutin, biasanya cenderung lebih murah. Jadi walaupun itu buku asing yang tadinya mahal banget teman-teman, saya ingat dulu kalau mau beli buku asing tuh kayak astagfirullahaladzim mahal amat. Ya, sekarang ada versi e-booknya yang biasanya cenderung lebih murah gitu. Terus kedua, tadi kita nggak perlu waktu yang terlalu banyak untuk dihabiskan ke toko buku atau ke sebuah tempat lah ya untuk mendapatkan buku tersebut. Kita bisa itu dengan sekali klik kita tinggal beli gitu. Dan aku ingat juga terkait waktu, Jim. Jadi kalau zaman dulu kalau misalnya mau beli buku dari luar, misalnya kita mau beli standar tertentu gitu ya, yang terbitan dari luar, kita harus menunggu berminggu-minggu untuk itu sampai ke Indonesia. Sedangkan sekarang ya udah, buku itu diterbitkan langsung detik itu juga kita bisa ikut beli bukunya. Itu aku termasuk sangat mensyukuri sih perkembangan teknologi. Dan yang lebih menyenangkan lagi misalnya dengan Kindle atau teman-teman punya HP yang ada Google Books-nya dan sebagainya, itu memudahkan kita untuk bawa buku nggak berat gitu. Jadi kalau dulu kan kita bawa buku, misalnya bawa buku 1 udah berat, apalagi 2, 3. Nah sekarang buku, ratusan buku pun kalau di dalam HP atau Kindle jadi sangat mudah gitu dibawa, tetap enteng gitu. Nah itu juga mungkin kelebihan dari adanya teknologi ya. Jadi transformasi digital di dunia membaca ini juga sangat-sangat menyenangkan gitu. Meskipun ya membutuhkan kita yang jadi lebih kritis, lebih mau tahu, dan lebih mau mengkurasi informasi. Betul, sepakat sih. Oke, mungkin itu kesimpulannya ya hari ini. Episode yang sungguh-sungguh tidak scripted. Kapan aku scripted? Aku tuh lebih males bikin skrip, jadi walaupun agak berantakan gak apa-apa deh diskusinya. Ya gitu, jadi itu diskusi kami hari ini terkait dengan transformasi digital dan budaya membaca. Senang banget bisa diskusi sama Jimmy. Dan aku akan tetap banyak bahas beberapa topik lagi sama Jimmy. So stay tune di episode selanjutnya. Oh ya, ini Kenal Digital. Tadi gak aku intro. Ini Jimmy Chandra Gunawan. Aku gak intro juga. Oke, sip.
Bye-bye teman-teman, sampai Bye-bye. ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Kalau di sini Yeah, actually you can. I'm afraid kan kita nggak bisa agak teriak nih ngomongnya, jadi better gini kali gini ya. aja. Nah, Oke, guys, kita sebenarnya konsepnya nggak lagi cosplay rombongan umroh, tapi kelihatannya kayak rombongan umroh. Oke. Sekarang kita langsung menuju. A few moments later. Kenapa sih kita selalu ketawa-ketawa kalau syuting? Ini dulu di UNSW kayak gini juga teman-teman. Kalau disuruh syuting tuh ketawa-ketawa gitu. Nah, concern yang lain juga adalah syuting di perpus tuh begini ya ternyata. ada sponsor ya teman-teman, maaf. Maaf ya, kalau ada orang lewat tuh kita takut kayak kalau kita berisik atau apa. Ya, kalau tadi kan kita misalnya terbatas, kenapa? Why? Ada ini, maaf ya, episodenya chaos banget. Why? You saw something?